Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, anak-anak hebat, selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran matematika untuk pertemuan yang ketiga. Betul. Pada kali ini kita masih belajar tentang pecahan, tetapi akan mempelajari tentang menyederhanakan pecahan dan menaksir pecahan. Tapi sebelum menyederhanakan pecahan dan menaksir pecahan, alangkah baiknya ayo kita mengulang dulu pelajaran yang terdahulu. Coba masih kan ingat tentang apa? Betul, tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan yang mempunyai bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Bagaimana cara mencari pecahan senilainya? Nah, betul. Pecahan senilai bisa dicari dengan cara pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, misalnya Bapak mempunyai pecahan 10/15. Nah, 10/15 ini kebetulan bisa dikalikan dan kebetulan juga bisa dibagi begitu. Kalau dikalikan banyak, silahkan dikalikan berapa saja, bebas ya. Misalnya dikalikan 2, masing-masing dikalikan 2 nih. Pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya dikalikan 2. Kalau masing-masing dikalikan 2, maka akan membuat satu pecahan yang senilai dalam bentuk yang berbeda. Nah, bilangannya berbeda itu jadi berapa coba? Betul, jadi 20/30. Betul ya, 20/30. Nah, kebetulan 10/15 ini juga bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Nah, bilangan sama. Ayo dibagi berapa? Dibagi oleh angka 2. Ini bisa, ini tidak. 3. 15 bisa, 10 tidak bisa dibagi 3. 5. 10 bisa dibagi 5. 15 juga bisa dibagi 5. Berarti dibagi kedua-duanya itu dengan angka 5. Betul. 10 bagi 5 2. 15 bagi 5 3. Maka menghasilkan pecahan yang baru tapi senilai. Nah, berapa ayo? 2/3. Betul. Kemarin juga kita belajar tentang apa? Membandingkan pecahan. Misalnya ini Bapak mempunyai pecahan 4/8 dengan 2/4. Setelah membandingkan itu kalian harus bisa menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan pecahan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Masih ingat? Betul, dikali silang, tinggal dikali silang. Nah, tinggal dikali silang begitu. 8 kali 2 taruh di atas berapa? 16. 4 kali 4 berapa? Sama juga 16. Berarti tanda yang tepat itu adalah sama dengan. Misalnya ini Bapak mempunyai pecahan setengah dibandingkan dengan 2/4. Sama lagi caranya dengan cara disilang. 4 kali 1 4, taruh di atas 4. 2 kali 2 4 juga. 4 dengan 4 tandanya lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan lagi. Nah, itu ya pecahan senilai dengan membandingkan pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke materi menyederhanakan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Atau mungkin kalian ada yang bertanya, mengapa, ada apa hubungannya ya pecahan senilai, perbandingan pecahan dengan menyederhanakan pecahan?
Mari kita ikuti. Nah, Bapak mempunyai ini gambar lingkaran yang bentuknya sama besar, tetapi dibaginya berbeda-beda. Ini dibagi 3, ini dibagi 6, ini dibagi 9, ini dibagi 12. Masing-masing mempunyai besar yang sama kalau melihat daerah yang diarsirnya. Lihat ya, daerah yang diarsirnya sama. Nah, kita mengulang lagi ini materi yang ke-1. Ini nilainya berapa? 1/3. Yang kedua ini nilainya berapa? Betul, 2/6. Yang ketiga? Betul, 3/9. Yang keempat, yang diarsirnya 4 seluruhnya 12, berarti jadi 4/12. Betul. Nah, bilangan ini senilai. Nah, kalau ada pertanyaan begini, pecahan senilai mana yang paling kecil bilangannya? Nah, ini kan pecahan senilai. Pecahan senilai mana yang paling kecil bilangannya? Ayo, bilangannya yang paling kecil, bukan nilainya. Kalau nilainya sama. Nah, yang paling kecil adalah 1/3. Betul. Nah, kalau kita melihat 4/12 itu 4/12 itu bisa disederhanakan. Nah, pecahan sederhananya berapa? Nah, pecahan sederhananya adalah 1/3. Nah, itu sekilas tentang hubungan pecahan senilai membandingkan pecahan dengan menyederhanakan pecahan. Mari kita perhatikan sekali lagi supaya lebih paham. Mudah-mudahan setelah yang tadi juga ada gambaran tentang menyederhanakan pecahan. Ini misalnya Bapak mempunyai pecahan 1/2. Nah, kalau dikali-kalikan maka akan menghasilkan pecahan apa tadi? Senilai yang bilangannya berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, misalnya setengah ini kalau pembilang dan penyebutnya dikalikan 2 menghasilkan berapa? Betul, 2/4. Kalau setengahnya dikalikan dengan angka 3, pembilangnya dikalikan 3, penyebutnya dikalikan 3 berapa? Ayo. Betul, 3/6. Kalau dikalikan 4, berapa? 4/8. Betul. Kalau dikalikan 5 kalau dikalikan 5, 1 kali 5, 2 kali 5 jadi berapa? 5/10. Nah, 5/10 dengan 4/8 dengan 3/6 dengan 2/4 dengan 1/2 itu adalah senilai. Kalau dicari mana yang paling kecil dari pecahan yang senilai ini, bilangannya setengah. Begitu. Kita lihat. Nah, misalnya 5/10. Coba cari oleh kalian, 5 dan 10 itu bisa dibagi oleh angka berapa kedua-duanya, tapi dengan bilangan yang sama. Betul, angka 5. Kedua-duanya bisa dibagi oleh angka 5, menghasilkan bilangan berapa? 1/2. Nah, misalnya Bapak mempunyai pecahan lagi 4/8. 4/8 itu bisa dibagi berapa? Betul, bisa dibagi 2. Masing-masing dibagi 2. Berapa hasilnya? Iya, hebat, keren. 2/4. Nah, 2/4 ini lihat, 2/4 ini masih bisa dibagi lagi tidak? Oleh bilangan yang sama? Tidak, masih. Oh iya, betul, masih. Kedua-duanya bisa dibagi oleh angka
2 lagi. Berapa hasilnya? 1/2. Ini lagi, 1 lagi. Bapak mempunyai pecahan 3/6. 3 dan 6 itu bisa dibagi oleh angka berapa? Angka 2 bisa? 6 bisa dibagi 2. Yang angka 3-nya tidak bisa. Berapa tuh? Dibagi 3. Kedua-duanya dibagi 3 maka akan menghasilkan pecahan 1/2. Nah, yang ketiga diuraikan tadi, seluruhnya menghasilkan setengah. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan sederhana. Jadi pecahan sederhana itu adalah pecahan senilai yang paling kecil bilangannya. Ulangi lagi, pecahan sederhana adalah pecahan senilai yang paling kecil bilangannya. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya dikali dibagi. Dibagi oleh bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya secara berulang-ulang sampai pecahan itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu yang disebut dengan pecahan sederhana. Ayo kita lanjutkan supaya lebih paham. Nah, berlatih ya bersama-sama untuk mencari pecahan sederhana itu. Bapak pernah menjelaskan untuk mencari soal itu caranya banyak, tapi pada pertemuan kali ini Bapak akan ngasih cara 2. Nanti silahkan yang paling kalian pahami ambil, karena menurut seorang mudah mungkin menurut kalian susah. Nah, sebetulnya banyak, ada 3 ya, tapi yang ketiga yang menggunakan EPB tidak akan dikasihkan pada pertemuan ini karena kita belum mempelajari tentang EPB-nya tersebut. Yang pertama kita membagi oleh bilangan. Nah, supaya lebih spesifik difokuskan membagi pembilang dan penyebutnya itu oleh bilangan prima. Mengapa oleh bilangan prima? Nanti kalian sendiri pasti bisa menjawab. Sebelum membagi kalian juga harus mengetahui ciri-ciri bilangan habis dibagi supaya mudah. Ya, supaya mudah. Pada pertemuan ini akan dikasihkan 3 hanya sekilas lah. Nanti lebih dalamnya lagi kalau kita tatap muka atau kita les ya. Nah, bisa les lah insya Allah. Nah, yang pertama, ciri habis dibagi oleh angka 2 apabila angka akhirnya bilangan genap. Apabila angka akhirnya bilangan genap itu berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12 atau angka akhirnya 2, 4 ya, 2, 4, 6, 8 dan 0 itu bisa dibagi oleh angka 2. Yang kedua, ciri habis dibagi oleh bilangan 3. Nah, bagaimana caranya? Bilangan itu bisa habis dibagi 3? Tidak begitu ya. Contoh misalnya Bapak mempunyai bilangan 81. 81 itu bisa dibagi 3? Tidak. Tinggal ditambahkan 81 itu ada angka 8 dengan angka 1 dijumlahkan. 8 ditambah 8 ditambah 1 jadi 9. 9 habis dibagi 3, berarti 81 juga habis dibagi 3. Begitu anak-anak. Contoh lagi, misalnya Bapak mempunyai bilangan 222. Nah, 2 ya.
tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 2 6, 6 habis dibagi 3 habis, berarti 222 juga habis dibagi 3. Silahkan kalian cek menggunakan bagi kurung ya, bagi kurung. Yang ketiga, ciri habis dibagi 5. Ini mudah, ciri habis dibagi 5 apabila angka akhirnya 0 atau angka akhirnya 5 pasti habis dibagi 5. Itu hanya sekilas saja supaya lebih memahami. Nah, kita ayo berlatih ya. Misalnya 4/8 ini, nah, 6/18. 6/18 bisa dibagi oleh angka berapa ini? 4/18 berurutan dulu. Kalau menggunakan cara yang pertama dibagi 2, bagi 2, 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9. Salah lagi ya. Aduh, ini harusnya 9 ya. Aduh, maaf nih. Oh iya, betul ya, ini harusnya 9. 3 ini 9 ya, maaf ya. Ini jadi 3 bagi 3 1, ini 9. Nanti saya ganti 9 bagi 3 3. Jadi pecahan sederhananya adalah 1/3. Kita lihat lagi ini pecahan 4/10. 4/10 bisa dibagi berapa? Betul, dibagi 2 ya. Berapa hasilnya? 2/5. 2/5 bisa dibagi lagi tidak? Tidak, berarti pecahan sederhana dari 4/10 itu adalah 2/5. Nah, kalau ini pecahan 20/30. Dibagi, kalau melihat menggunakan ini kita berurut. Dibagi 2 dulu tadi bisa. Kalau akhirnya 0 bisa dibagi 2, berarti masing-masing dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? 20 bagi 2 10. 30 bagi 2 15. Sekarang 10/15 masih bisa dibagi? Masih. Nah, lihat ciri habis dibagi 5 kalau angka akhirnya 0 atau angka akhirnya 5, maka dibagi 5. Berapa 10 bagi 5? 2. 15 dibagi 5 3. Maka bentuk sederhana dari 20/30 adalah 2/3. Nah, Bapak mempunyai bilangan lagi nih 42/54. Angka akhirnya ini genap, ini juga genap, berarti bisa dibagi oleh angka 2. Berapa hasilnya? 42 dibagi 2, betul, 21. 54 bagi 2 berapa? 27. Nah, 21/27. 21/27 itu bisa habis dibagi berapa? Dibagi 2 bisa nggak? Ini tuh akhirnya bukan genap, ini bukan genap, berarti naik ke angka 3. Caranya jumlahkan dulu 2 tambah 1 3. 3 bagi 3 bisa, bisa bagi 3. 27 bisa dibagi 3. 2 ditambah 7 9. 9 habis dibagi 3, berarti 27 habis dibagi 3. Jadi masing-masing dibagi, oh salah lagi, 3 harusnya ya. Aduh, maaf nih, ada 2 kesalahan. Nah, isinya 7/9. Ini ganti ya nanti ya. 3, ini 3. Yang tadi mana lagi? Yang tadi lupa lagi ya yang tadi ya. Nah, ini ada kesalahan ya, mohon maaf. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Ayo berlatih dengan cara yang kedua. Nah, dengan tabel perkalian yang sekarang dengan tabel perkalian. Nah, tabel perkalian
nanti pada latihan akan saya bagikan tabel perkalian kalau kalian akan memilih dengan cara yang kedua. Misalnya contohnya kita mencari 6/18. Nah, kalau menggunakan tabel perkalian pada jajaran ini, jajaran ke-1, ke-2 sampai ke-10, lihat yang ada angka 6 dengan angka 18. Mana wae ya? Mana wae? Ya, 8 genep sareng 18, 6 sama 18. Nah, kita buletan cirian. Oh, ada pada jajaran kedua, ketiga dengan ke-6. Karena ada 3, ambil yang ini saja, yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana cara menggunakan? Artinya ini dibagi 6. 6 bagi 6, isinya berapa itu? Isinya di atas 1. 18 dibagi 6, isinya berapa? Itu di atas 3. Jadi masing-masing dibagi 6. Jadi isinya 6 bagi 6. Ulangi lagi, 6 bagi 6. 6. Cara menggunakannya lihat, 6 bagi 6 isinya di atas 1, paham? 18 dibagi 6 isinya yang mana? Yang di atas 3. Jadi isinya 1/3. Oke, mudah-mudahan paham. Masih lanjut ya, siap. Nah, 4/10, lihat lagi 4/10. Nah, di baris ke-1 ada 4, ada 10, ini 1. Baris kedua ada lagi, baris ketiga tidak ada, baris keempat ada 4, 10-nya nggak ada. Jadi ada 2 baris, kita ambil yang baris yang terakhir. Nah, jadi masing-masing dibagi oleh angka 2. Begitu, masing-masing dibagi oleh angka 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi masing-masing dibagi 2. Jadi 2/5. Mudah ya? Lebih mudah kah? Atau lebih susah? Nah, 20/30. Cari lagi angka 20/30. Nah, ini 20. Ada 20 nggak? Ada 30-nya. Ini ada 20 dan 30. Jajaran ke-5, 1. Terus mana lagi? Ini juga ada 20/30. Ambil yang jajaran paling bawah. Jadi yang diambilnya ini, artinya 20 dengan 30 itu harus dibagi 10. Bagaimana caranya? Ulangi lagi caranya. Ini 20 dibagi 10 hasilnya berapa? Lihat di atas 2. 30 dibagi 10, lihat di atas berapa? 3. Betul. Jadi pecahan sederhananya itu adalah 2/3. Satu lagi, sebetulnya soalnya sama dengan slide yang tadi supaya kalian membandingkan mana yang lebih mudah. Kalau 42 dengan 54, cari dulu angka 42. Jajaran pertama nggak ada 42. Mana 42? Ini 1. Ada dengan ini 54. Ada lagi tidak? Ini ada 42. Oh, cuman 1 ya. Berarti masing-masing dibagi berapa? Yuk lihat di sebelah kiri. Sebelah kirinya bagi 6. 42 dibagi, caranya 42 bagi 6. Lihat di atas hasilnya 7. 54 bagi 6. Lihat di atas hasilnya 9-nya. Nah, jadi masing-masing dibagi 6. Jadi hasilnya 7/9. Inilah cara yang kedua untuk menyederhanakan pecahan. Mana yang akan digunakan di dalam mengerjakan tugas nanti? Silahkan Ananda tercinta yang menentukan mana menurut Ananda yang paling
mudah dan paling simple. Nah, kita lanjutkan menaksir pecahan biasa. Nanti di pertemuan 4 lebih detail lagi masih tentang menaksir ya. Ini hanya sekilas saja. Menaksir itu menentukan pecahan biasa. Nah, menentukan pecahan biasa dekat ke 0 atau ke 1 gitu. Ditaksirnya itu menjadi 0 atau menjadi 1. Nah, contohnya menaksir pecahan bentuk biasa ke bilangan terdekat. Nah, pecahan biasa ke bilangan terdekat. Contohnya misalnya 2/5. Nah, pada pertemuan ini akan Bapak kasih trik 3 cara. 3 cara lah, insya Allah 3 cara. Mana nanti caranya ambil yang termudah menurut kalian, bukan menurut orang lain. Nah, cara yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Masih ingat kalau kita menggunakan garis bilangan, ini sebagai penyebut, ini sebagai pembilang, ini sebagai pembilang, maaf. Ini sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Arti penyebut artinya garis bilangan ini dibagi sebanyak yang di bawah. Ini 5 berarti dibagi 5. Nah, begitu. Ya, bagi 5 kan ini 5, 1 2 3 4 5. Yang ini 0, yang paling ujung angka 1. Nah, kalau yang kedua, kalau yang kedua ini pecahan. Ini pecahan, ini pecahan, ini pecahan, ini pecahan, ini juga sama pecahan sebetulnya. Nah, yang di bawahnya itu, yang di bawahnya seluruhnya berapa? Angka 5 karena penyebutnya 5 dibagi 5 kan. Nah, yang atasnya pembilang 1 2 3 4 dan 5/5 ini 5/5. 5 dibagi 5, ingat pecahan itu bisa dibagi 5/5, 1 ya, 1. Lalu kita lingkari 3/5 ini mana, di mana, ini kan. 3/5 ini kan, tuh tinggal kita berpikir 3/5 itu dekat ke 0 atau dekat ke 1. Kalau ke 1 1 2, kalau ke 0 1 2 3, harus meloncatnya dekat ke mana? Dekat ke 1. Maka 3/5 itu dekat ke 1. Ditulisnya begini anak-anakku, 3/5 mendekati angka 1. Paham? Nah, cara yang kedua 5/9. Kalau menulis garis bilangan lama, bagaimana cara yang paling mudah? Cara yang paling mudah, kalian menulis angka saja dari 0 sampai angka 9. Begitu. Terus yang atasnya angka berapa? Angka 5 kita bulatin, cirian. Nah, di cirian angka 5. Nah, lalu kita berpikir angka 5 itu dekat ke 0 atau dekat ke 9. Nah, dekat ke 9. Ke 9 itu sama dengan 1 kan, 9/9 ya, 9/9 kalau ini pembilang. Nah, jadi 5/9 itu mendekati angka 1. Bisa coba lagi 3/5 yang tadi. Nah, yang cara yang ketiga ini, cara yang ketiga 3/5 caranya, cara yang ketiga itu dengan cara membagi penyebutnya dengan angka 2. Penyebutnya 5 dibagi 2. Ada tidak di tabel perkalian yang tadi hasilnya 5 dibagi 2? Ada? Karena tidak ada, kita ambil bilangan yang lebih kecil dari angka 5 berapa?
4. Jadi 4 dibagi 2 itu 2. Lalu bandingkan 2 dengan angka 3. Nah, bandingkan 2 dengan angka 3. Karena angka 3 lebih besar dari angka 2, maka 3/5 itu mendekati, nah karena 3 lebih besar dari 2 ya, karena 3 setelah dibagi kita membandingkan pembilang dengan hasil membagi, 3 lebih besar dari 2, maka 3/5 itu mendekati angka 1. Begitu. Kita coba lagi, satu lagi. Ini ada 5/12. Yang pertama cara dibagi, nah berarti 12 dibagi 2. Kebetulan ada ya hasilnya ya, ada. Nah, 12 bagi 2 itu 6. Lalu kita bandingkan 5 dengan 6. 5 lebih kecil dari 6. Kalau lebih kecil dari hasil pembagian, maka 5/12 itu mendekati 0. Paham? Kalau lebih besar hasilnya itu, kalau hasil pembagiannya lebih besar mendekati 0. Kalau pembagiannya hasilnya lebih kecil mendekati angka 1. Atau kalau masih bingung, kita menggunakan cara yang tadi. Nah, kita membuat 0, 1, 2 sebanyak berapa Pak membuat bilangan ininya? Lihat di lihat ini, lihat penyebutnya, karena penyebutnya 12. Nah, lalu yang angka 5 ini pembilangnya itu kita bulatan cirian, nah, gitu ya. Maaf. 5 ini, nah 5 ini mendekati angka berapa? Coba angka 0 atau angka 12. Kalau angka 12 itu nanti jadi 1 ya. Nah, kalau angka 12 itu berapa kali loncat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 itu mendekati 0. Begitu ya. Jadi 5/10 itu mendekati 0. Nah, begitu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian mengerti, memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Mohon maaf lagi kurang sehat, kurang fit ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi maknanya. Kita akan berlatih dan soalnya insya Allah akan dibagikan lewat grup kelas kalian masing-masing. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.